Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita mewarnai hati kita bahwa kita kembali dibangunkan dengan semangat yang baru dan bahwa kita bisa menikmati persekutuan seputar hadirat Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca bahagian firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 22 Maret 2022 yang terambil dari Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala perkara yang baik yang Engkau nyatakan bagi kami, mempertemukan kami dengan hari baru, yang di dalamnya Tuhan menyediakan berkat baru untuk kami, bahwa ada kesempatan bagi kami untuk duduk sejenak menikmati firman-Mu. Roh Kudus jamah hati kami, firman-Mu ini memberikan kehidupan, berjalan menurut kasih dan kehendak Tuhan. Bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 13 ayat 18 sampai 21. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Maka kata Yesus, Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebun. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia berkata lagi, dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita ialah kekuatan iman. Kamatotoran kapatonganan. Saudara, banyak hal sederhana dalam hidup kita yang kurang mendapat perhatian, bahkan dianggap tidak berguna. Padahal manfaatnya sangat besar. Dalam bacaan hari ini, Yesus menyebut biji sesawi dan ragi untuk mengumpamakan kerajaan Allah. Sekalipun kerajaan Allah diumpamakan dari hal kecil atau sederhana, itu bukan berarti mengecilkan arti kerajaan Allah. Kita dapat belajar dari benih sesawi dan ragi tersebut bahwa dari dalamnya terkandung kekuatan yang tidak terlihat oleh mata dan akal manusia. Betapa tidak, biji sesawi yang sangat kecil dari segala biji-bijian ternyata bisa bertumbuh menjadi pohon dan bermanfaat. Begitu pula dengan ragi. Walaupun jumlahnya sedikit, namun bisa mengkamiri adonan. Jadi, di balik kedua hal yang kecil dan sederhana ini, terkandung kebesaran Allah yang mengagumkan. Kedua benda yang dipakai oleh Yesus dalam mengumpamakan kerajaan Allah dalam bacaan ini adalah berbicara tentang iman, bahwa sekalipun iman kita tidak terlihat, namun kekuatan luar biasa.
Iman bisa menghasilkan hal yang tidak dijangkau oleh pikiran atau akal manusia. Lalu bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Dengan merenungkan firman saat ini, marilah kita memelihara iman kita dengan dengan latihan rohani dan senantiasa menyendengkan telinga kepada firman Tuhan, sehingga kekuatan yang ada di dalamnya bisa dinampakkan dan menghasilkan buah yang baik. Walaupun kekuatannya tidak kelihatan, namun percayalah bahwa iman itu dapat mengubahkan dan menyatakan hal yang tidak terjangkau oleh pikiran kita, dan dari iman itu pula kita bertahan dalam pengharapan. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tambahkanlah kekuatan iman bagi kami Tuhan. Dengan iman yang Tuhan karuniakan, kami berjalan menjalani hidup ini dan menghasilkan buah yang lebat. Biarlah iman kami dari waktu ke waktu memperlihatkan hal-hal yang kadangkala tidak terjangkau oleh pikiran dan akal manusia. Kepadamu kami serahkan kehidupan kami hari ini. Buatlah kami berjalan pada kebenaran-Mu, melakukan akan tita-tita Tuhan. Berdoa semoga segala kerja, karya, dan pelayanan kami hari ini berjalan dengan baik, karena Tuhan ada untuk kami dan kami selalu berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Mendoakan mereka yang bergumul karena sakit penyakit, Tuhan lawat, Tuhan tambahkan iman. Orang-orang tua kami lansia, Engkau berikan pengharapan bahwa Tuhan tidak meninggalkan di masa tua. Tuhan kasihi mereka. Yang bergumul rupa-rupa persoalan yang lain, ingatkan bahwa Tuhan adalah jawaban doa, sehingga selalu ada waktu berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa di sorga, kami berdoa, jika ada di antara umat-Mu yang mengikuti ibadah ini yang dipertemukan dengan keberhasilan-keberhasilan, dipertemukan dengan hari ulang tahun, ajar mereka bermegah dan mensyukuri berkat karunia Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, bukakan pintu berkat-Mu semoga pada saatnya mereka boleh memperoleh pekerjaan seperti yang Tuhan kehendaki untuk masing-masing anak-anak kami. Yang kuliah dan belajar, Engkau senantiasa menyertai, baik yang belajar dan kuliah di kampus dan di sekolah, maupun yang masih mengikuti dari rumah, tetap Engkau memberikan semangat. Untuk beberapa sekolah, melakukan ujian tengah semester. Semoga anak-anak kami bisa menjalani ujian tengah semester dengan baik, dan kami orang tua memberikan pendampingan untuk anak-anak kami. Engkau berkati selalu pelayanan yang dilakukan sepanjang minggu ini, semoga berjalan menurut kasih dan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa hanya dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati persekutuan seputar hadirat Tuhan. Satu yang pasti, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, tidak pernah meninggalkan kita, adalah kebahagiaan selalu berjalan bergandengan tangan dengan Tuhan. Salam sehat untuk semua keluarga.